Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan, Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Sehingga kita boleh menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Saudara, hidup yang sangat berat yang kita jalani ketika kita ingin menanggung seluruhnya dengan kekuatan kita. Namun, kita bersyukur di dalam Tuhan Yesus kita bisa menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi ringan. Dan kita bisa melakukan tanggung jawab kita dengan baik. Puji Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, Tuhan Yesus memiliki hati yang penuh belas kasihan. Hal ini kita tahu ketika kita membaca Injil. Saudara, Dia adalah imam besar yang bersimpati dengan kita. Bersimpati dengan segala kegagalan kita, kelemahan-kelemahan kita. Bahkan Dia mengundang kita untuk datang kepada tahta kasih karunia-Nya. Supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, semuanya ini ada di Alkitab. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara melihat semuanya ini sebagai anugerah Tuhan bagi perjalanan hidup kita? Supaya kita tidak bersandar kepada kekuatan kita sendiri yang penuh dengan kelemahan cacat celah. Tapi kita mengandalkan Dia. Tuhan yang mengatasi segala sesuatu. Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 7 ayat 1 sampai 17. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah Ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong. Sebab Ia mengasihi bangsa kita dan Dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika Ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada orang lain, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti Dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan Dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu, dan duduk dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita. Dan Allah telah melawat umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kali ini kita membaca dua kisah nyata di dalam pelayanan Tuhan Yesus.
Pertama adalah kisah hamba seorang perwira yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua adalah anak laki-laki yang tunggal dari seorang janda yang telah mati dan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Saudara, dua peristiwa ini memberikan kepada kita pengenalan akan siapakah Yesus. Saudara, mari kita melihat pesan firman Tuhan di dalam kisah-kisah ini. Yang pertama, saudara, Tuhan bekerja baik saat engkau mengharapkannya, maupun pada saat engkau tidak memiliki pengharapan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit, keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Namun peristiwa yang lain dikatakan, kemudian Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia. Dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Saudara, dua kisah yang dikisahkan dalam Injil ini adalah dua kisah yang kontras. Memang dua-duanya memiliki sebuah kebutuhan. Tetapi ada kontrasnya. Perwira ini punya kebutuhan karena hambanya sakit. Sakit keras, hampir mati. Berarti saudara, sangat urgen, bukan? Saudara, perwira ini ketika mendengar Yesus masuk kota, dia memiliki pengharapan. Dia berharap sama Tuhan menyembuhkan hambanya. Tetapi saudara perhatikan, ketika Yesus memasuki kota Nain, dia berjumpa dengan janda yang sedang kehilangan pengharapan. Karena anak tunggalnya laki-laki meninggal. Alkitab tidak mencatat bahwa janda itu mengharapkan Yesus membangkitkan anaknya. Tapi saudara perhatikan, yang satu begitu berharap sama Tuhan. Yang satu kehilangan pengharapan. Tetapi saudara, bagaimanakah sikap Tuhan? Tuhan bekerja bagi orang yang berharap kepadanya. Namun Tuhan juga bekerja bagi orang yang tidak ada pengharapan. Saudara, itulah Tuhan kita. Tuhan yang penuh belas kasihan. Bukan hanya dia berbelas kasihan. Dia Tuhan yang berbelas kasihan, tetapi Tuhan yang berdaulat atas apa yang akan dia kerjakan. Kita tidak dapat berkata, Tuhan, bukankah janda itu tidak berharap kepadamu? Mengapa engkau membangkitkan anaknya? Kita tidak bisa mempertanyakan itu, karena itu di dalam kedaulatan dia. Dia berbuat itu, karena dia jatuh belas kasihan kepada janda itu. Kita pun tidak pernah bisa berkata, perwira itu begitu berjasa karena dia berharap sama Tuhan. Tidak demikian. Dia bisa beriman kepada Yesus karena dia sering mendengar tentang Yesus berbuat sesuatu yang luar biasa. Disitulah saudara, imannya dibangkitkan. Sehingga iman yang dimiliki oleh perwira ini bukan karena kemampuan dia, bukan karena jasa dia, tetapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Ketika dia mendengar dan bangkitlah imannya. Saudara, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Tuhan bekerja pada saat seseorang berharap sama Tuhan. Tetapi Tuhan juga bekerja bagi orang-orang yang mungkin kehilangan pengharapan. Karena dia Tuhan yang berdaulat dan mengasihi kita. Yang kedua, saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita
ada dua hati yang berharga di mata Tuhan. Yaitu hati yang percaya dan hati yang hancur tidak berdaya. Setelah firman Tuhan berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Dan setelah orang-orang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Bagian yang lain dikatakan, dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Maka bangunlah orang itu, dan duduk, dan mulai berkata-kata. Dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Saudara, peristiwa ini ada kontras yang sangat mencolok. Yang pertama, Yesus begitu terheran-heran, kagum dengan iman daripada perwira yang mengatakan, Tuhan, cukup engkau berkata-kata, engkau tidak usah ke rumah saya karena saya tidak layak. Artinya apa, saudara? Artinya dia percaya, siapakah Yesus? Hanya Tuhan yang sanggup berkata-kata dan perkataan itu terjadi, meskipun dengan jarak yang sangat jauh. Disitulah Tuhan melihat imannya begitu luar biasa yang dia tidak temui di antara orang Israel. Tetapi yang satu lagi, saudara, Tuhan tidak melihat iman daripada janda ini. Tetapi Tuhan melihat janda ini. Saudara, saya ulangi, Tuhan tidak melihat iman janda ini. Tetapi Tuhan melihat janda ini yang sedang kehilangan pengharapan. Dan Alkitab mencatat, jatuhlah belas kasihan Tuhan Yesus. Saudara, luar biasa bukan? Yang satu sisi, Tuhan terheran-heran dan kagum dengan iman daripada perwira ini. Tetapi pada janda ini Tuhan tidak melihat iman itu. Tetapi Tuhan berbelas kasihan kepada dia. Saudara, inilah saudara-saudara Tuhan kita. Saudara, ada dua hati yang sangat berharga di mata Tuhan. Yang pertama, hati yang percaya. Yang membuat Tuhan sangat-sangat heran dan kagum karena iman percayanya. Namun ada hati yang hancur, penuh dengan air mata, penuh dengan kesedihan yang mendalam, seperti tidak ada pengharapan. Dan bahkan mungkin imannya tergoncang, mungkin imannya terseok-seok, mungkin imannya tenggelam. Tetapi Tuhan melihat orang ini. Dan Tuhan berbelas kasihan kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudahkah engkau memiliki hati seperti ini? Pertama, hati yang percaya sungguh kepada Tuhan. 100% percaya. Karena pengenalan akan Tuhan. Atau saudara, engkau punya hati. Engkau tahu engkau tidak berdaya. Engkau tidak sanggup dengan kekuatanmu sendiri. Dan engkau datang kepada Tuhan. Dan dia bukan sekedar melihat imanmu. Tapi dia tahu segala penderitaanmu yang kau alami. Dan Tuhan, dia menyatakan siapa dirinya. Dia adalah Tuhan penuh kasih, penuh kebaikan. Dan Tuhan yang turun tangan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, mari kita mengenal Tuhan Yesus. Dan engkau tidak pernah kehilangan pengharapan. Karena dialah pengharapan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk bagian firman Tuhan yang sangat indah yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan bukan saja melihat iman seseorang. Tetapi Tuhan juga melihat orang yang dalam penderitaan, dalam kesusahan. Dan engkau berbelas kasihan. Tuhan, itulah kami. Kami seringkali bisa begitu beriman kepada engkau. Tapi seringkali iman kami terseok-seok. Karena penderitaan yang kami alami. Karena kesulitan yang kami hadapi. Begitu gelap. Tapi Tuhan, kami bersyukur. Tuhan bukan hanya melihat iman. Tapi Tuhan melihat kami. Yang penuh dengan kegagalan ini. Dan Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.